Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, sebelumnya mari kita mendengarkan Yesaya pasal 11, ayat 11 dan seterusnya. Yesaya 11, ayat 11 dan seterusnya dengan perikop, sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, di Mesir, di Patros, di Ethiopia, di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengancungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukul pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita lanjut di pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6 dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorai, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 11 ayat 11 dan seterusnya tadi berbicara tentang pemulihan bangsa Israel, ya. Ini merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan senantiasa ada bagi mereka, Tuhan senantiasa ada memulihkan mereka, Tuhan senantiasa ada menolong mereka, dan mereka tetap menjadi umatnya Tuhan. Dan di pasal 12 Yesaya ini, ya, di sana nyanyian syukur atas keselamatan, ya. Saudara, di video saya sebelumnya, saudara bisa melihat bagaimana bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka merayakan setiap hari raya, ya, keselamatan Tuhan bagi mereka. Misalnya hari raya Pondok Daun, saudara dalam Tuhan, dan hari raya besar lainnya, yang mana hari raya ini mengingatkan bangsa Israel akan besarnya cinta kasih Tuhan yang mereka alami dalam kehidupan mereka.
Dan saudara dalam Tuhan, ya, di dalam Yesaya ini dan di dalam Yesaya ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menjadikan Israel sebagai umat pilihannya. Ya, saudara dalam Tuhan, kalau saudara melihat di pasal 13, pasal 14 dan seterusnya, bagaimana Tuhan akan mempermalukan bangsa-bangsa yang selama ini mengejek Israel. Ya, ini kisah di dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab atau di dalam Perjanjian Lama, banyak bangsa yang merendahkan bangsa Israel, tetapi di waktunya Tuhan akan merendahkan mereka dan memulihkan bangsa Israel sebagai bukti bahwa Tuhan menganggap bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihannya. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan saya bacakan Yesaya pasal 11 ayat pertama dan seterusnya bagi kita, ya, dengan perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Yesai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Dan saudara dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa akan ada keselamatan bagi umat pilihan Tuhan, ya, dan yang menyelamatkan mereka adalah Tuhan sendiri. Tuhan akan datang ke dunia ini untuk menjadi raja yang adil bagi bangsa Israel, dan itu digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini, ya, lebih 2000 tahun yang lalu. Dan ini merupakan bukti bagi kita bahwa Tuhan tetap menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada umat pilihannya. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita tetap percayakan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi kita, karena Tuhan sudah janji bahwa setiap kita yang setia kepadanya akan senantiasa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan saudara, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.